Salam sejahtera Bapak Ibu, selamat malam untuk kita semua. Selamat bagi kita untuk kembali bersama-sama bersekutu di hadapan Tuhan melalui ibadah rumah tangga Jemaat Tamalandrea malam ini. Mari nyatakan sikap hormat di hadapannya dalam hendak beribadah. Saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara yang memungkinkan untuk berdiri, kita berdiri, lalu kita bersama-sama membuka nyanyian Kidung Jemaat 403 bait pertama. Kita mulai ibadah persekutuan rumah tangga Jemaat Tamalandrea malam ini. Kiranya boleh berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal menghampiri saudara-saudara sekalian. Amin. Disilahkan dulu. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita satukan hati Bapak Ibu. Kita berdoa. Dari tengah-tengah ikatan persekutuan kami umat-Mu Tuhan, Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalandrea malam ini, naiklah ucapan syukur kami, rasa terima kasih kami kepadamu. Setelah Tuhan kembali memungkinkan kami untuk bersekutu bersama sebagaimana adanya kami saat ini. Kami kembali rindu untuk bersekutu denganmu melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab kami selalu menyadari bahwa hanya firman-Mu itu satu-satunya yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu Tuhan, inilah kami yang siap berbicara di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada dua bagian pembacaan kita. Pertama dari kitab Mazmur pasalnya yang keempat. Mazmur pasal 4 ayat 6 dan Roma pasal 12 ayat 1. Mazmur pasal 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku
menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, memberi persembahan itu sudah dilakukan sejak keberadaan umat Israel, ya. Seperti halnya yang kita tahu Bapak Ibu bahwa dalam perjanjian lama, ya, ada berapa macam korban persembahan yang dikenal, ya. Korban bakaran, korban penebus dosa, korban, pokoknya ada banyak korban, ya, korban sadian dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan pada saat umat Israel akan menghadap Tuhan, akan ke rumah Tuhan, akan ke bait Allah, ya. Jadi umat Israel itu tidak menghadap Tuhan dengan tangan yang kosong, tetapi sebelum mereka menghadap Tuhan, sudah jauh-jauh hari sebelumnya disiapkan anak domba, anak kambing, ya. Tetapi bukan anak domba atau anak kambing yang sembarangan, asal-asalan. Dipilih yang baik, dipilih yang gemuk, dipilih yang tampan, ya. Tidak asal-asal. Mereka mempersembahkan korban dan lain sebagainya dengan guna dibawa mereka, ya. Ini sekali lagi, sejak dari dulu yang persembahan itu sudah dikenal. Bahkan memang sejak dari dulu umat Tuhan, dalam hal ini umat Israel, tidak mau memberikan persembahan yang asal-asal. Jadi memang korban-korban yang dibawa itu memang diambil dari domba-domba atau kambing-kambing pilihan, ya. Setiap saat itu dilakukan, setiap saat. Dan memang juga pada saat itu Bapak Ibu saudara-saudara, boleh dikata satu-satunya pekerjaan yang ditekuni itu beternak, ya. Beternak, berladang, ya. Bahkan ada umat yang memiliki kambing, domba sampai ribuan. Tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu, kan? Karena itu mereka punya kesempatan untuk selalu memilih yang terbaik, ya. Memilih yang terbaik untuk Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, apakah juga korban seperti itu masih diwajibkan bagi kita? Apakah korban-korban bakaran, korban-korban penebus salah, dan lain sebagainya itu masih menjadi kewajiban kita atau sebuah keharusan dan lain sebagainya? Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah memiliki anak domba yang sudah dipersembahkan, ya. Dan itu adalah korban yang paling terakhir dan yang terbaik. Yesus Kristus, itulah anak domba Allah yang sudah mengakhiri semua bentuk korban-korban persembahan dan menyempurnakan semua bentuk persembahan. Korban itu sudah memberikan yang terbaik,
darahnya, bahkan darahnya sudah menyucikan semua dosa manusia. Anak domba Allah, Yesus Kristus, itulah korban persembahan yang termulia, yang terbesar, dan sekaligus mengakhiri semua bentuk korban-korban. Karena umat Israel itu setiap kali melakukan kesalahan, datanglah di hadapan Tuhan membawa korban penebus salah. Tapi yang namanya itu hanya sesaat, maka masih diulang-ulang, ya. Sebab itu hanya memberi semacam apa ya? Artinya bahwa tidak mampu memberi pengampunan, tidak bisa menyelamatkan. Korban-korban yang umat Israel berikan itu hanya sesaat, karena itu berulang-ulang dilakukan. Tetapi Yesus Kristus adalah domba, anak domba Allah, sekali untuk selamanya. Sebab dialah yang mampu menebus segala-galanya, menebus dosa manusia bukan hanya sesaat, tetapi untuk selama-lamanya, dan memberikan keselamatan. Beda dengan korban-korban yang dilakukan oleh umat Israel, ya. Kenapa umat Israel memberikan korban secara berulang-ulang? Sebab korban itu tidak mampu memberikan pengampunan. Korban itu tidak mampu menyelamatkan. Tetapi setelah Yesus Kristus, maka tidak ada lagi korban. Mengapa? Sebab Yesus Kristus adalah korban yang terbaik, yang sempurna, yang mampu membawa keselamatan secara sempurna, menebus dosa. Ya, korban yang paling terakhir yaitu anak domba Allah. Karena itu firman Tuhan yang kita baca mengatakan, karena kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, bukan lagi anak domba tampung, ya. Bukan lagi ternak yang gemuk dan sehat, tetapi dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang terbaik, dan itulah ibadah yang sejati. Tuhan tidak menuntut lagi anak domba yang tambun bagi kita, tetapi Tuhan meminta kita mempersembahkan hidup kita sebagai totalitas persembahan. Totalitas hidup kita adalah persembahan. Persembahkanlah tubuhmu, ya. Mempersembahkan yang terbaik, bukan lagi supaya Tuhan memberikan kita yang terbaik, sebab Tuhan sudah memberi yang terbaik. Apapun itu yang kita berikan, itu semata-mata sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik, ya. Karena itu tidak ada yang lebih besar daripada hidup dan kehidupan kita. Apapun itu, apapun yang kita berikan kepada Tuhan, kalau hidup kita tidak mampu kita berikan, tidak ada artinya, ya. Persembahkanlah tubuhmu, ya. Berikanlah hidupmu untuk Tuhan, ya. Ini yang penting untuk kita renungkan, Bapak Ibu, sebagai persembahan yang terbaik. Kalau dulu-dulu umat Israel berkali-kali kebaik Allah untuk membawa korban, tetapi kerap kali ditegur oleh Allah melalui para nabi. Ingat ketika Nabi Amos menegur umat Israel. Kenapa Allah membenci ibadah mereka? Kenapa Allah membenci korban-korban bakaran mereka? Sekalipun ibadah mereka itu setiap saat, sekalipun persembahan mereka itu total, ya, setiap saat. Tapi mengapa Allah membenci ibadah mereka? Mengapa? Tuhan katakan, aku membenci ibadahmu. Sebab di satu sisi memang engkau antusias untuk beribadah, bahkan memberikan korban persembahan. Tetapi di sisi yang lain, engkau tidak mampu menjaga diri, menjaga mulut, ya. Setiap saat engkau saling menfitnah, saling membunuh, saling menghancurkan. Lalu apalah arti
supaya tubuh kita ini layak, totalitas hidup kita ini layak dipersembahkan. Maka hidup ini perlu dirawat. Dirawat secara jasmani terlebih rohani. Kalau dirawat secara jasmani, Bapak Ibu ya cukuplah mungkin ke gor setiap hari, atau lari pagi, atau olahraga, atau jogging ya, juga menjaga pola makan dan lain sebagainya. Tetapi merawat tubuh secara rohani tidak hanya dengan cara itu, sekalipun dua-duanya penting, karena dikatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula ya. Nah, untuk merawat kerohanian kita Bapak Ibu ya memang butuh komitmen ya. Bagaimana rohani kita bisa terpelihara kalau memang kita tidak pernah mau punya waktu, mau memiliki kerinduan untuk senantiasa berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan, dalam ibadah, dalam doa ya. Berulang-ulang saya katakan Bapak Ibu, berulang-ulang saya sampaikan, bahkan mungkin dalam setiap pertemuan saya selalu katakan bahwa beribadah kepada Tuhan itu, berdoa kepada Tuhan itu, bersekutu kepada Tuhan tidak akan pernah mengurangi waktumu untuk bekerja, tidak akan pernah mengurangi waktumu untuk mencari berkat, tetapi itu malah akan menambah waktu Tuhan untuk bekerja dalam diri ya. Jadi berikanlah dirimu, jangan pernah merasa terbeban kalau untuk Tuhan, sebab memang Tuhan menuntut pemberian yang terbaik supaya tubuh kita, hidup kita yang layak untuk dipersembahkan. Maka tadi saya katakan, tubuh ini, hidup ini perlu dirawat dari segi jasmani dan rohani ya. Asupan gizi rohani dan jasmani harus seimbang ya, supaya kita tidak mudah lelah, kita tidak mudah putus asa. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan yang terbaik, hidup kita, pikiran kita ya. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Memberikan yang terbaik tadi dikatakannya bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi segala bentuk talenta yang Tuhan karuniakan kepadamu, berikanlah. Jangan selalu tawar-menawar dengan Tuhan. Waktu, pikiran, tenaga, perasaan. Kita kadang korban perasaan Bapak Ibu. Melakukan sesuatu yang terbaik di hadapan Tuhan memang kadang kita harus berkorban perasaan. Tapi itu juga adalah persembahan yang baik. Waktumu, tenagamu, pikiranmu ya, itu adalah persembahan. Memberikan yang terbaik ini penting. Sebab kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, kalau dipikir-pikir hampir dalam 24 jam kita tidak punya waktu untuk melakukan sesuatu. Terlalu banyak jadwal-jadwal yang terencana ya. Tetapi harus disadari bahwa segala sesuatu yang ada, yang kita miliki, itu adalah titipan, pinjaman dari Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan. Waktu ini adalah titipan Tuhan. Tenaga kita adalah titipan Tuhan. Pikiran kita adalah titipan Tuhan. Aksesoris kita, jabatan, materi dan lain sebagainya adalah titipan ya. Karena itu jangan lalu kita menganggapnya sebagai hak milik kita, hak mutlak kita yang kita kelola sesuai dengan kemauan kita. Semuanya adalah titipannya. Jadi apapun itu Bapak Ibu saudara-saudara, seperti yang dikatakan tadi, yang sudah saya sampaikan tadi, semuanya adalah pinjaman.
Kalau kita meminjam sesuatu Bapak Ibu, itu berarti kita harus merawatnya, mempertanggungjawabkannya. Ya. Titipan Tuhan. Tuhan menitipnya supaya kita rawat. Punyanya Tuhan. Karena itu kita harus sadar bahwa ada yang punya hidup ini. Nafas kita sekalipun adalah milik Tuhan. Karena itu juga dikatakan, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Ya. Jangankan yang lain, nafas kita adalah milik Tuhan. Titipan Tuhan, pinjam dari Tuhan. Kita tidak pernah tahu sampai kapan Tuhan memberikannya, mengizinkannya untuk menjadi milik kita. Ya. Karena itu memang penting untuk kita renungkan Bapak Ibu, supaya kita tidak terlena dengan segala-galanya. Apapun itu, jangan pernah memperdaya kita. Sebab sejatinya hidup ini totalitas milik Tuhan. Semuanya adalah pinjaman yang harus dikelola sesuai dengan maksud Tuhan. Dan berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Kenapa kita wajib memberikan yang terbaik? Sebab Tuhan sudah lebih dulu memberikan yang terbaik. Kita memberi yang terbaik bukan karena Tuhan itu tidak punya apa-apa. Tuhan itu maha kaya, maha adil, maha kasih. Ya. Tapi kenapa masih harus diberi? Karena Tuhan sudah memberikan lebih dulu. Kembalikanlah milik Tuhan, hak Tuhan. Tidak perlu diminta. Tetapi bawa sendirilah kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya, apa yang menjadi haknya. Dalam waktu kita 24 jam per hari. Ingat, ada waktu Tuhan. Ya. Setidaknya saat kita bangun tidur Bapak Ibu, jangan pernah berani melakukan apapun sebelum engkau percaya Tuhan sudah memberkatimu. Sejatinya hari yang akan kita lalui adalah milik Tuhan. Tuhanlah yang mempercayakan satu hari lagi kepada kita untuk dikelola dengan baik. Ya. Biarkanlah suara Tuhan yang lebih pertama kita dengar sebelum suara lain. Biarkanlah suara Tuhan yang lebih tajam sebelum suara-suara lain itu masuk dalam kehidupan kita. Setiap saat percaya bahwa lawatan Tuhan akan selalu terasa dalam hidup. Belajarlah dari perkara-perkara kecil, dari hal-hal kecil. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Nyatakanlah yang terbaik, apapun itu. Sudahkah yang terbaik? Kita berikan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, saya akan mengakhiri perenungan firman Tuhan dengan kembali mengangkat sebuah cerita pendek, ya, diskusi antara seorang ayah dan anak, ya. Bapak Ibu saudara yang selalu punya waktu dan selalu mengikuti perenungan-perenungan firman Tuhan selama ini pasti tahu dan sudah menghafal cerita yang akan saya angkat ini. Diskusi antara seorang ayah dan seorang anak, ya. Seorang anak ini protes kepada ayahnya. Ayah, kenapa setiap pagi kita terlalu lama membuang-buang waktu? Ini seorang anak kecil yang belum tahu apa-apa. Ayahnya bertanya ulang, membuang-buang waktu bagaimana maksudnya? Nah, artinya ayah, saya lihat tetangga-tetangga kita dari subuh dia sudah bekerja. Ya. Kita sampai jam 6 masih duduk berdoa, masih beribadah. Ya. Tetangga kita sudah menyelesaikan pekerjaannya, mungkin sudah ada yang selesai pekerjaannya sampai 10. Kita belum bekerja, kita masih duduk, kita masih berdoa. Kita kehilangan banyak ayah. Kehilangan kesempatan, kehilangan materi. Ya. Ayahnya dengan tenang menjawab,
Memang benar anakku, kita kehilangan banyak, ya. Tidak seperti dengan mereka. Tapi apakah engkau tahu, apakah engkau mengerti, apakah yang hilang dari diri kita? Yang pertama yang hilang, ketakutan, juga kegelisahan, juga kekhawatiran, juga rasa benci hilang, rasa dendam hilang, semuanya menjadi indah. Itulah akibat yang dimunculkan dari kekusukan kita, ya, dari keintiman kita dengan Tuhan setiap saat. Ya. Memang ada banyak yang hilang, tetapi apakah yang hilang itu? Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, rasa sedih, rasa kecewa tidak ada lagi. Rasa benci tidak ada lagi. Rasa dendam terhadap sesama tidak ada lagi. Sebab kehadiran Tuhan dalam hati kita terlalu nikmat dibanding dengan semuanya. Karena itu memang benar dikatakan, teruslah bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dan bersyukur sampai engkau lupa bagaimana sih rasanya kecewa, bagaimana sih rasanya sedih, bagaimana sih rasanya takut hilang. Ya. Ini maksudnya, karena itu anaknya sadar bahwa ternyata memang benar apa yang keluarga kami buat selama ini adalah yang terbaik, memberikan hidup waktu yang terbaik kepada Tuhan sebelum melakukan sesuatu. Bukan berarti bahwa bekerja itu tidak penting. Tuhan pun menyuruh kita untuk bekerja. Bekerjalah dan berdoalah. Tetapi janganlah menganggap doa itu sebagai sebuah beban. Sebab sejatinya doa itu adalah nafas hidup kita. Ibadah itu adalah tiang kehidupan kita. Kalau tidak beribadah, pastikan tiang hidupmu tidak bisa berdiri lagi. Intinya Bapak Ibu saudara-saudara, belajarlah untuk memberikan yang terbaik. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya, dan terpujilah namanya dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Mari saja kita bersaat. Saat teduh selesai. Sebelum kita berdoa syafaat, kita puji Tuhan dari NKB 199 bait pertama. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bagimu Tuhan hormat dan kemuliaan kini dan selamanya. Sebab hanya Engkaulah yang layak untuk bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan yang buat. Terima kasih.
malam ini Engkau kembali berkenan untuk menjumpai kami melalui kebenaran firman. Biarlah oleh Roh Kudus-Mu hati kami dapat dilunakkan, hati kami dapat dicairkan, sehingga firman-Mu ini dapat tumbuh dan subur, bahkan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Berarti seluruh jemaat-Mu Tuhan, dalam kondisi apapun mereka malam ini, yang ada di wilayah kota Makassar, yang ada di kampung halaman, yang ada di rantau orang, dalam kapasitas mereka masing-masing, mari Tuhan berkati. Dalam rupa-rupa tugas dan tanggung jawab, Tuhan berkati. Dan bagi saudara-saudara yang sampai saat ini masih dalam kondisi sakit atau dalam proses pemulihan, baik yang ada di rumah sakit pun yang ada di rumah, Tuhan pulihkan. Saudara-saudara kami yang masih ada dalam suasana duka cita, Tuhan pulihkan. Gantikan rasa duka itu menjadi sebuah kekuatan baru dalam kehidupan mereka yang ada dalam tekanan hidup, yang ada dalam keputusasaan. Tuhan angkat dan pulihkan. Berdoa untuk setiap rencana-rencana sidang jemaat, pribadi lepas pribadi. Teruslah hadir Tuhan, sebab apapun itu, ketika kami mengerjakannya, memikirkannya bersama dengan Tuhan, maka tidak akan ada yang sia-sia. Berdoa untuk setiap yang kami kasih dimanapun berada. Tuhan berkati, bahkan semua pengunjung ibadah malam ini, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk hamba Tuhan, Ibu Penatua Korimoni yang malam ini akan berangkat ke kampung halaman. Tuhan berkati, tibakan dalam keadaan selamat, berjumpa dengan keluarga dengan penuh sukacita. Berdoa untuk rencana keluarga adik kekasih yang akan menerima pemberkatan nikah di Nosu. Tuhan berkati, cukupkan persiapan mereka, jauhkan dari mereka segala bentuk ancaman para bahaya, sakit, penyakit, halangan, rintangan, dan segenap keluarga juga akan ikut diberkati. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, juga terus kami titip dalam doa akan bangsa dan negara kami, kota Makassar pada khususnya, terus pulihkan Tuhan. Sekalipun bangsa kami ini, bahkan bumi ini belumlah utuh secara penuh, tapi kami percaya bahwa saatnya nanti Tuhan akan menyatakan keajaibannya, sehingga umat Tuhan di muka bumi ini akan betul-betul dipulihkan. Berdoa untuk para medis yang selalu memberikan pelayanan, karuniai kekuatan, kesehatan, hikmat dan hati yang bijaksana dalam menjalankan peran mulia dari Tuhan, sehingga apapun itu juga akan selalu menjadi sebuah persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Yang masih terus merasakan dampak COVID-19, bahkan secara khusus bagi mereka yang terpapar dengan virus corona ini, kunjungi mereka dan lawatlah Tuhan, sehingga mereka boleh dipulihkan, bukan karena kekuatan manusia, tapi semata-mata karena kehadiran Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terlalu banyak hal yang kami mau sampaikan, tapi Tuhan yang lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Katu berkati kami Tuhan, berkati setiap kami yang mengambil pelayanan malam ini. Bila semua yang kami buat akan menjadi persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan.
Ampuni kami Tuhan. Terima kami yang berdoa. Sebab doa yang kami sampaikan ini hanya beralaskan anakmu Yesus Kristus, yang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang sudah mempersekutukan kami dalam doa Bapa kami sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Kita mengakhiri ibadah ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita mengangkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Tunaikanlah tugas dan tanggung jawabmu, jadilah berkat bagi sesama. Serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penggembalaan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan tinggal bersama dengan saudara-saudara sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf atas segala bentuk kekurangan yang mungkin terjadi di sepanjang ibadah ini. Tuhanlah yang akan menyempurnakannya. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.